Perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. Manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tubuh yang berkembang pada diri manusia. Di dalam fisik, selalu terjadi perkembangan yang terus-menerus secara normal pada seseorang yang normal dan sesuai pada tingkat umur seperti perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahap, yaitu mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa lanjut usia. Agois Dario menyatakan bahwa suatu perubahan yang paling menonjol dan nampak di dalam diri individu adalah terjadinya perubahan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga tahap usia 3 tahun. Kemudian tahap anak-anak hingga masa pubertas 3 sampai dengan 10 tahun. Tahap pubertas 10 sampai dengan 14 tahun dan tahap remaja usia 12 tahun ke atas. Perkembangan fisik menurut Conley dan Tompos mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik dan tubuh. Bagi anak-anak usia sekolah dasar dan remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik sangatlah berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi perilaku atau aktivitas setiap harinya. Secara langsung, perkembangan fisik mempengaruhi dan menentukan keterampilan serta aktivitas dalam gerak pada anak. Sedangkan secara tidak langsung, perkembangan fisik mempengaruhi sudut pandang anak dalam memahami dan memandang dirinya serta orang lain. Hal ini akan terlihat ketika anak menyesuaikan diri secara umum ketika berada di lingkungan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan motorik pada anak usia sekolah dasar. Pada anak usia sekolah dasar, perkembangan motoriknya semakin halus, lebih sempurna, serta lebih terkoordinasi dengan baik. Seiring bertambahnya berat dan kekuatan badan anak-anak sudah mampu mengontrol serta mengkoordinir gerak tubuhnya seperti menggerakkan kaki dengan berjalan dan berlari tanpa berjatuh. Otot-otot tangan dan kakinya sudah kuat sehingga berbagai aktivitas fisik seperti menendang, melompat, dan melempar, menangkap, dan berlari mampu dilakukan secara baik oleh anak. Dan mereka sudah mampu melakukan gerak cepat, gesit, dan lincah dalam melakukan aktivitas gerak. Untuk memperhalus motorik anak bisa dilatih melalui aktivitas gerak dalam permainan yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti permainan sepak bola, berenang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar pada anak dibagi menjadi 2, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar terbentuk saat anak memiliki koordinasi yang besar terhadap tubuhnya. Perkembangan motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang mengandalkan otot-otot besar atau seluruhan dari anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan fungsi tubuh anak itu sendiri, seperti kemampuan berlari, menendang, duduk, naik turun tangga, memanjat, melompat, dan berjalan. Maka gerakan motorik kasar memerlukan tenaga yang lebih banyak karena dilakukan dengan otot-otot besar. Perkembangan motorik kasar memerlukan koordinat dari otot-otot yang kuat agar dapat melakukan gerakan atau aktivitas motorik kasar seperti berlari, menaiki sepeda, memanjat, dan berdiri dengan satu kaki. Perkembangan yang positif pada motorik kasar anak yaitu kekuatan fisik, keterampilan koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan gerak dengan lebih terampil dan efisien. Sedangkan perkembangan yang negatifnya mengarah ke kurangnya kemampuan anak dalam melakukan keterampilan gerak, ketidakkeseimbangan tubuh, dan terdapat gangguan atau permasalahan dalam perkembangan fisik maupun motorik kasar pada anak.
Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi kami, yaitu kepada kedua anak yang bernama Mei Tania Anindita, usia 7 tahun, dan Kayla Aprilia, usia 7 tahun. Permasalahan positif yang didapatkan pada anak yang diobservasi yaitu anak sudah mampu berjalan maju mundur berturut-turut 10 kali tanpa terjatuh, anak mampu berjalan sambil berjinjit, anak mampu lari bolak-balik tanpa terjatuh, anak mampu melompat dengan jarak sejauh 90 cm, anak mampu melempar dan menangkap bola, anak mampu berdiri dengan satu kaki dan mampu melompat dengan satu kaki. Kemampuan pada indikator tersebut ditunjukkan anak yang bernama Kayla Aprilia yang menunjukkan perkembangan motorik kasarnya sudah baik dan berkembang, dan anak tersebut juga aktif melakukan aktivitas gerak atau motorik kasarnya. Kemampuan motorik kasar menurut Bambang Sujono berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh, dan anak tersebut sudah mampu mengkoordinasikan sebagian besar anggota tubuhnya, serta melibatkan otot-otot besarnya untuk melakukan aktivitas gerak atau motorik kasarnya seperti menangkap dan melempar bola. Perkembangan fisik dari anak tersebut juga berkembang sesuai umurnya dan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi. Sedangkan masalah positif yang didapatkan pada anak yang bernama Mei Tania Anindita, yaitu anak sudah mampu berjalan maju mundur berturut-turut 10 kali tanpa terjatuh, anak mampu berjalan sambil berjinjit, anak mampu lari bolak-balik tanpa terjatuh, anak mampu melompat dengan jarak jauh 90 cm, anak mampu melempar dan menangkap bola, anak mampu berdiri dengan satu kaki. Indikator tersebut menunjukkan perkembangan motorik pada anak tersebut sudah berkembang dengan baik. Kemudian, permasalahan negatif yang didapatkan pada anak yang diobservasi yaitu anak belum mampu melompat dengan menggunakan satu kaki. Secara khusus, permasalahan tersebut ditunjukkan oleh anak yang bernama Mei Tania Anindita. Ia kesulitan untuk melompat dengan satu kaki karena kurangnya dalam mengatur keseimbangan koordinasi atau kekuatan otot untuk menopang berat tubuh saat melompat. Hal tersebut terjadi karena anak kurang terbiasa melompat dengan satu kaki dan kurangnya latihan fisik untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan pada anak tersebut. Berdasarkan observasi, anak tersebut juga memang kurang aktif dalam melakukan aktivitas gerak atau motorik kasarnya, dan perkembangan fisik dari anak tersebut juga berkembang sesuai umurnya dan memiliki tinggi badan yang lebih pendek. Permasalahan negatif yang kedua yaitu adalah anak tidak mampu melompati benda dengan ketinggian 20-30 cm yang ditunjukkan oleh Tania dan Kayla. Hal tersebut terjadi karena kurang latihan dan kurangnya kekuatan otot kaki yang mendorong tubuhnya ke atas dengan lebih mudah untuk melompat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak, dan yang kedua itu faktor positif dan negatif yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik pada anak. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik kasar. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor genetik. Anak memiliki kecenderungan faktor bawaan atau genetik yang didapatkan dari orang tuanya yang mempengaruhi perkembangan motorik kasarnya, seperti beberapa anak memiliki kekuatan dan koordinasi yang lebih baik secara alami daripada anak yang lain. Yang kedua itu faktor kesehatan. Kondisi kesehatan pada tubuh anak dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik kasarnya. Maka dari itu, kesehatan sangatlah mempengaruhi perkembangan fisik maupun motorik kasar pada anak. Dan yang selanjutnya itu ialah yang ketiga yaitu nutrisi. Nutrisi yang seimbang dapat mempengaruhi perkembangan anak lebih baik, yaitu apabila nutrisi yang diberikan kepada anak cukup, maka perkembangan fisik maupun motorik anak tersebut akan berkembang dengan baik dan sesuai dengan tingkatan umurnya. Anak yang kekurangan nutrisi akan menjadi lemah,
kurang berminat dalam bermain, dan cenderung terdapat masalah dalam perkembangan fisiknya, seperti stunting dan kekurangan berat badan. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan juga berperan penting dalam perkembangan motorik kasar pada anak, yaitu anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung aktivitas fisik dan gerakan tubuh cenderung memiliki kemampuan motorik kasar yang baik. Seperti anak yang diberikan ruangan tempat bermain, diberikan akses ke taman atau lapangan untuk melakukan aktivitas gerak dan peralatan atau mainan yang mendukung aktivitas gerak pada anak. Yang kedua itu stimulasi atau dorongan. Anak yang diberikan stimulasi atau dorongan seperti diberikan kesempatan untuk mengeksplor berbagai aktivitas fisik dan olahraga. Anak tersebut cenderung memiliki perkembangan motorik kasar yang lebih baik. Dan yang selanjutnya yaitu dukungan sosial, yaitu dukungan dari orang tua, keluarga, pendidik juga dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak dengan memberikan motivasi dan dukungan dalam mengembangkan serta meningkatkan keterampilan motorik kasar pada anak. Yang selanjutnya yaitu faktor positif dan negatif yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik kasar anak. Yang pertama yaitu faktor positif. Faktor positif meliputi aktivitas fisik yang cukup dan lingkungan yang mendukung. Dan faktor negatifnya yaitu kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang kurang aktif. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan motorik anak yaitu dengan memberikan dukungan dan dorongan yang positif pada anak, memberikan anak untuk melakukan aktivitas fisik, memberikan stimulasi yang sesuai umurnya, memberikan kesempatan dan ruang yang cukup untuk anak bergerak dan mengeksplorasi lingkungannya dengan melakukan aktivitas gerak, memberikan asupan gizi yang seimbang dan memenuhi kebutuhan anak untuk berkembang dengan baik. Perlu juga diperhatikan oleh orang tua untuk memberikan batasan kepada anak dalam menggunakan gadget, karena dapat mengurangi aktivitas anak untuk bergerak. Karena anak yang sering bermain hanya dengan gadgetnya saja, biasanya akan berfokus duduk atau rebahan dalam satu tempat dengan kurun waktu yang lama, sehingga aktivitas fisik anak kurang. Perkembangan fisik yang berkaitan dengan kegiatan gerak tubuh seperti berjalan, melompat, memanjat, melempar, menendang bisa menjadi hal yang enggan dilakukan sehingga berdampak pada perkembangan fisik dan motorik kasar anak. Guru juga harus memberikan motivasi dan ajakan kepada anak untuk melakukan gaya hidup aktif dan sehat untuk menstimulasi perkembangan fisik dan motorik anak dan menjadi contoh bagi anak untuk hidup aktif dan sehat. Mengingat perkembangan fisik dan motorik anak berbeda-beda, guru harus mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.